Alamin. Ya, terima kasih banyak yang terhormat Ibu Dekan Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum dan Bapak Dr. Maskun SH LLM selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas. Yang kami hormati dan kami banggakan Profesor MR Andri Gunawan Wibisana SH LLM PhD selaku Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Bapak Moderator Muhammad Zulfan Hakim SH MH sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hari ini kita akan membawakan kuliah tamu dengan judul Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini merupakan bagian dari program pengembangan capaian IKU Prodi Sarjana Ilmu Hukum seri ke-7. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Silakan Pak Sulfan, Pak Abe. Ya, langsung saja Pak, langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana LLM PhD, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sudah meluangkan waktu untuk kuliah tamu kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun SH LLM. Baik, saudari pembawa acara, terima kasih atas kesempatannya. Izin Prof, kita segera mulai. Baik, saudara-saudara sekalian, para peserta, mahasiswa saya yang saya hormati, sungguh beruntung untuk kesempatan hari ini kita dapat kuliah umum. Itu kita menyebutnya gitu, kita sebut kuliah umum ya. Bahwa kita hari ini berkesempatan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Profesor Andri Gunawan Wibisana. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Ketua Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia. Jadi sungguh tepat rasanya dan kita sudah berada di tangan ahlinya gitu. Kita mendengarkan pemaparan dari beliau. Materi yang akan dibawakan adalah mengenai instrumen hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Kami sempat sebenarnya ngobrol beberapa kali tentang ini dan di dalam beberapa forum diskusi rasa-rasanya masih kurang banyak yang saya dapat ilmu dari beliau karena selalu saja terpotong oleh kegiatan lain yang mungkin waktunya terlalu singkat sehingga alhamdulillah ada kesempatan ini. Baik, demi efisiensi waktu saya persilakan untuk begini Prof, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa kuliah ini akan berlangsung kira-kira 1 jam. Kemudian di bagian akhir nanti akan ada kesempatan untuk tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan agar bisa memencet tombol raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Sepanjang masih ada waktu akan diusahakan oleh narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta sekalian. Baik Prof, izin terima kasih. Saya persilahkan dengan hormat untuk membawakan materinya. Silakan Prof. Terima kasih Pak. Selamat sore, terhormat Prof. Farida, Pak Maskun, Pak dan rekan-rekan dosen dan mahasiswa di Fakultas Hukum Unhas. Jadi saya akan memulai, saya izin share. Terlihat? Ya, Bro. Ya, oke, baik. Jadi sebenarnya mungkin judulnya harusnya instrumen-instrumen hukum pengelolaan tadi ya, Mas Kun.
saya supaya singkat aja kasus pencemaran. Saya akan mulai dari the Tragedy of the Commons. Ini terkenal tulisan dibuat oleh Gareth Hardin, diterbitkan jurnal Science tahun 1968. Apa kata dia? Bayangkan ada padang rumput yang terbuka, the commons, dan kita semua adalah peternak. Nah, tujuan kita adalah saja bagi kita beruntung kalau ternak kita makin lama makin banyak itu makin menguntungkan buat kita. Pertanyaan dia, dengan ada padang rumput yang terbuka yang tidak ada pemiliknya ya, terbuka kita bisa pakai, apa yang akan dilakukan oleh peternak? Coba mungkin ada dulu yang bisa kira-kira kalau jadi peternak mau ngapain nih? Peduli tidak dengan padang rumputnya? Apa yang akan dilakukan? Nah, kalau kata dia supaya cepat aja ya. Kata dia begini. Each herdsman seeks to maximize his gain. Jadi yang akan dia tanyakan karena tujuan kita adalah memaksimalkan jumlah ternak kita, tujuan kita di kepala kita itu bagaimana memaksimalkan keuntungan bagi kita. Dan dia akan tanya, ada nggak manfaatnya kalau saya nambah satu ternak lagi? Ternyata ada manfaat. Itu buat siapa ya? Buat saya. Kemudian tentu saja, kalau saya nambah ternak, ada tidak dampak negatifnya? Dampak negatifnya terhadap apa? Terhadap si padang rumputnya. Ada dampak negatifnya. Jadi padang rumputnya kan makin sedikit kan, makin berkurang rumputnya. Ada tentu saja. Tapi persoalannya, siapa yang merasakan dampaknya? A fraction of -1. Kenapa? Karena kerugian, begitu sampai pada kerugian, si padang rumputnya berkurang, kerugian itu dibagi-bagi. Yang merasakan bukan cuma saya. Ketika padang rumput itu jadi berkurang, yang merasakan semua peternak akan merasakan. Tapi keuntungannya ketika saya sebagai peternak memperoleh keuntungan dari nambah satu ternak, keuntungannya buat saya. Kerugiannya dibagi rame-rame. Nah, dengan logika, kalau keuntungannya buat saya sendiri, kerugiannya dibagi rame-rame, apa yang akan dilakukan oleh peternak? Dengan logika seperti itu, setiap peternak ada dua pilihan nih. Kira-kira mau nambah atau mau membatasi? Saya sadarlah, saya batasi saja. Setiap peternak justru akan berpikir sebaliknya. Tidak, dia tidak akan sadar. Namanya juga nggak ada yang batasi kan. Dia yang akan dia pikirkan adalah nambah lagi karena itu menguntungkan buat dia. Kan orang pengen untung kan selalu kan. Nambah lagi. Nah, nambah lagi. The rational herdsman concludes that the only sensible course for him to pursue is to add another animal to his herd. Add another. Jadi apa artinya? Ya, buat dia yang paling menguntungkan adalah nambah ternak terus, nambah lagi. Ketika setiap peternak menambah terus jumlahnya, karena itu merupakan perbuatan yang paling menguntungkan buat masing-masing peternak. Apa yang akan terjadi dengan padang rumputnya? Hancur padang rumputnya. Itulah yang dia sebut the tragedy. Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to increase his herd without limit, in a world that is limited. Ruin is the destination toward which all men rush. Each pursuing his own best interest in a society that lives in the freedom of the commons. Kemudian ini kata penutupnya. Freedom in the common brings ruin to all. Jadi itulah tragedinya. Kebebasan karena ini milik semua, tidak ada yang punya ya, open access. Masuk, pokoknya menggunakan semaunya, ambil semaunya, karena nggak ada ruginya buat dia. Ruginya tuh dibagi-bagi tadi. Karena ruginya dibagi-bagi, sementara keuntungannya buat diri sendiri ya ambil terus. Apa yang terjadi? Ya hancur, tragedi. Kemudian apa solusinya jadi? Kan harus ada solusi dong. Solusinya apa? Kira-kira dalam konteks ini, ada yang bisa mau ini nggak? Ini interaksi aja ya. Kira-kira solusinya apa ya? Dia menawarkan solusi nih si Gareth Hardin ini. Kira-kira apa solusinya? Seperti ini. Dibuat apa?
Ayo silakan. Ayo silakan. Siapa? Ayo silakan dong. Kayak inilah. Mana yang dari kelas ini? Kayak enak kuliahnya, nggak ngantuk. Yuk. Apa yang perlu dilakukan nih untuk supaya si tragedi ini tidak terjadi? Batasi dan bagi yang rata. Gimana? Dibatasi dan dibagi yang merata. Ya, jadi sebenarnya dibuat apa? Dibuat taruhlah dibatasi ya, ada dikasih batasan dari masing-masing orang biar punya berapa gitu ya. Dibatasi ternaknya atau dibatasi wilayahnya atau apa nih? Batasi ternaknya bagus, Bro. Kan ini dibatasi ternaknya. Ada dibatasi wilayahnya nggak? Bisa nggak dibatasi wilayahnya? Jadi misalkan untuk peternak A dikasih satu plot di sebelah sini, untuk peternak B dikasih plot di sebelah sini, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadi kita masa trio ini. Pasti bisa, Bro. Pasti bisa. Jadi ya itu yang kita sebut sebagai private property. Nah, jadi common property itu kita ganti dari common property menjadi private property. Dengan cara apa private property? Ya izin lah. Atau paling gampang auction, dilelang. Biasanya gitu idealnya, dilelang. Ya tanahnya yang dibagi-bagi. Kalau ingat dulu zaman ada filmnya kalau nggak salah Nicole Kidman dan Tom Cruise kalau nggak salah, yang di Amerika pertama kali dia datang pakai kuda nentuin tanahnya, itu tancepin bendera, itu tanah dia. Model-model itu kan dari menurut mereka orang kulit putih itu common res nullius, tanah tidak ada yang punya, sehingga ditancepin itu dia jadi punya dia. Nah, kenapa? Karena kalau saya coba saja kalau jadi peternak, saya dapat satu bidang tanah, satu plot tanah, tentunya si tanah itu kalau saya hanya bisa bekerja di situ, saya hanya bisa beternak di situ, tentu saja padang rumput yang ada di wilayah tanah itu akan saya perhatikan. Kan? Saya nggak akan lagi seperti kalau tadi ketika itu barang itu common property, ya udah ambil aja sebesar sebanyak-banyaknya ternak. Nggak bisa kalau itu jadi private property. Saya akan berpikir ya saya batasi ternaknya sendiri, gitu, ngatur sendiri. Karena kalau enggak hancur nih properti saya, yang rugi saya sendiri. Nah, itu solusinya private property. Bisa lewat izin dari tanahnya ya. Izin hak apa dapat izin di situ. Nah, ada lagi contoh yang tadi Pak Zulfan sebut, dibatasi jumlah ternak. Itu kuota. Itu bisa jadi model regulation. Batasi ininya, batasi ternaknya, batasi segala macam ininya, mungkin size-nya. Jadi banyak pilihan sebenarnya dalam kasus-kasus seperti ini. Kenapa saya ambil contoh Gareth Hardin sebagai awal dari diskusi tentang instrumen ini? Karena sebenarnya kasus lingkungan seringkali adalah kasus semacam ini, berkaitan dengan penggunaan sumber daya lingkungan dalam dunia yang sebenarnya terbatas. Kan tadi kalau kata dunia penggunaan secara tanpa limit, penggunaan sumber tanpa limit di dunia yang sebenarnya punya limit. Apa yang terjadi? Ya pelampauan limit itu yang kemudian jadi rusak. Pelampauan daya tampung dan daya dukung kalau dalam bahasa lingkungan. Jadi penting di sini untuk mulai dari situ.
Jadi jangan berpikir bahwa kasus lingkungan itu selalu dimulai dari ada orang jahat, pengusaha jahat, gitu ya, ingin mencemari. Jangan nggak seperti itu logika. Dalam banyak kasus ini adalah kita semua bahkan pelakunya. Kita semua adalah pelakunya. Nah, bagaimana jika itu terjadi? Apa yang harus diatur? Nah, itulah yang sebenarnya perlu dibahas lebih lanjut. Nah, gimana cara milih-milihnya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Masyarakat pertama menyadari, oh ada masalah lingkungan nih, pencemaran udara gitu ya misalkan, yang perlu diatur. Ada masalah tadi, ternaknya ini masalah pada rumput mau habis, masalah kan itu harus diatur, ya. Ini contohnya lah. Kemudian dari setelah sadar bahwa ada masalah, apa yang terjadi? Masyarakat menentukan apa yang jadi target regulasi. Tadi bisa jadi kan lahannya yang kemudian dijadiin target, atau jumlah ternaknya yang dijadiin target, atau apa. Di sini dalam kasus yang lingkungan in general bisa produknya yang dibatasi. Oh, yang menimbulkan masalah itu sebenarnya produk GMO atau polutannya, limbah misalkan, fasilitas pabriknya, fasilitas pemerintah. Land use tadi ini harusnya penggunaan lahan nggak di sini dong, ini terbatas, nggak bisa dipakai untuk pabrik lagi misalkan. Atau perilaku individu misalkan ini ada gas rumah kaca, ada isu perubahan iklim yang diakibatkan oleh gas rumah kaca, dan gas rumah kaca itu diakibatkan oleh emisi dari kendaraan bermotor, penggunaan fossil fuel. Nah, kenapa saya katakan itu khusus bukan polutan? Karena sampai hari ini gas rumah kaca bukan polutan di Indonesia sampai detik ini, bukan bahan pencemaran udara, tidak dianggap sebagai bahan pencemar udara. Nah, jadi apa ya kalau harus kita turunkan, bukan kemudian kita diuber-uber masukin penjara, kan nggak ada juga, nggak mungkin juga. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dirubah perilakunya. Bagaimana dari kita masing-masing misalkan berpikir ketika kita akan menggunakan kendaraan bermotor, bagaimana caranya? Tuh, ininya. Kemudian setelah itu, oke, kita tahu apa yang akan jadi targetnya, apa yang akan diatur sebenarnya. Kemudian gimana cara mengawasinya kalau ada masalah? Dan itu akan dibuat misalkan health base-nya atau teknologi base-nya. Health base-nya itu berarti kualitasnya, lingkungannya yang akan dipantau. Kalau teknologi base akan prosesnya, limbahnya, produksi limbahnya akan kita awasi, mesin-mesinnya yang akan kita awasi, bukan si sungainya yang akan kita awasi. Atau ya ini sebenarnya jalan tengahnya lah, risk benefit balancing. Ya oke, kita perlu juga, karena biasanya kalau yang health based itu tidak terlalu peduli dengan yang teknologinya, apakah teknologi tersedia apa tidak. Sementara yang teknologi, yang penting adalah teknologinya, dampak ke lingkungannya nggak terlalu diperhatikan. Karena yang risk based benefit itu mencoba membuat jembatan, membalance kedua. Baru kemudian terakhir kita bicara tipe-tipe regulasinya, informasinya, baku mutu, approval, instrumen ekonomi, nanti akan kita jelaskan masing-masing. Jadi dari mulai persoalan yang paling sederhana tapi nanti sampai pada yang rumit. Nah, coba ini lagi. Apa masalah sekarang kita tes lah. Apa masalah lingkungannya di sini nih? Ini sungai nih. Ini saya ambil dari Citarum. Citarum adalah sungai di Jawa Barat. Silakan. Apa masalah lingkungan yang terlihat dari gambar ini? Sampah. Pencemaran air, Pak. Lingkungan. Chemical. Ya, waste. Pencemaran air. Nah, ini kan kelihatan nih. Jadi saya tidak tahu apakah di Makassar ada pabrik tekstil? Ada ya? Ada, Prof. Ada. Saya nggak tahu deh siapa. Tapi ini ya dulu ini sekarang sih. Sekarang agak berkurang nih, kayak gini tuh udah agak berkurang. Coba kita lihat ya. Ini warnanya tuh kontras kan? Yang di sini agak coklat, yang di sini agak hitam, agak ungu. Itu kan emang dia lagi mencelup warna ungu gitu si pabrik itu. Jadi air itu kadang bisa merah, bisa orange, dan bau banget, bau.
bau busuk, bau. Terus kemudian ini yang kelihatan aja ya, gatal. Kalau masyarakat saya bisa ada ininya, masyarakat gatal-gatal segala macam. Tapi belum lagi kalau kita bicara soal kualitas, misalkan ini ada toksik segala macam banyak. Jadi ada masalah di sini. Nah, sekarang apa solusinya? Nah, macam-macam nih sebenarnya kan, mulai dari limbahnya atau dari sampah. Nah, sampah ini sampah dulu deh gitu ya. Bisa tidak sih kita membuat aturan sampah? Kenapa bisa sampah masuk ke dalam sungai kayak gini? Kan nggak boleh harusnya. Ini coba kalau kita dilihat di ujung ini tempat pembuangan sampah nih di sini, di ujung ini. Gitu memang dibuang ke situ. Terus kenapa sampah bisa masuk sampai ke sungai? Kan bukankah dilarang? Ya dilarang. Kenapa bisa sampai masuk ke sini? Karena memang ini ya saya kasih tahu. Saya nggak tahu pernah ngalamin nggak di Pak Mas. Saya pernah ngalamin konkret ini di Jakarta itu kalau saya lewat dulu di samping rel di Tebet ya, itu ada tiang listrik terus ada pengumuman dilarang membuang sampah, buang sampah dendanya sekian kalau buang sampah sembarangan. Lumayan lah 1 juta apa 500.000, lumayan lah waktu itu, mahal perdanya sekian. Di bawah pengumuman itu sampah. Jadi kenapa bisa orang mendemonstrasikan bahwa dia nggak peduli, nggak takut dengan sanksi semacam ini? Kenapa? Karena mereka tahu sanksi itu tidak pernah diterapkan. Gitu. Jadi sanksi itu buat kita, buat para pelaku, itu sifatnya probabilistik. Jadi kalaupun ada sanksi, misalkan 1 tahun, hukumannya 1 tahun, itu tidak 100% pasti 1 tahun, itu ada sifatnya probabilistik. Jadi harus dikalikan dengan probability penjatuhan sanksinya. Tadi dikasih sanksi 1 juta. 1 juta itu tidak pasti kalau kita melanggar, pasti kena 1 juta. Enggak. 1 juta itu kalau kita terdeteksi melanggar. Kedua, kalau kita terdeteksi dan pemerintah mau melakukan penegakan hukum. Ketiga, kalau mau melakukan penegakan hukum, hakimnya mau menerapkan sanksi yang maksimum. Baru tuh 1 juta. Jadi probability-nya tuh turun terus tuh. Gitu. Nah, sekarang bayangkan, karena masyarakat tahu probability-nya itu tidak pernah diterapkan, artinya probability penjatuhan sanksi penegakan hukum itu tidak pernah dilakukan. Probability penjatuhan sanksinya 0. Semua dikalikan 0, ya 0. Jadi saya suka bercanda sama teman sama mahasiswa, meskipun ya itu tergantung dari sifat orangnya nanti. Tapi jangan-jangan seandainya pun pemerintah bilang sanksinya hukuman mati kalau buang sampah sembarangan, jangan-jangan bisa jadi tetap ada sampah karena kita tahu nggak pernah diterapkan itu sanksi. Ya kan, probability-nya 0. Nah, kalau seperti itu berarti kan memang perlu banyak apalagi kalau masyarakat ya, kalau pelakunya banyak, pemerintah perlu berbagai macam alternatif sebenarnya. Nah, dari apa yang saya sebutkan tadi. Nah, apa saja alternatifnya? Yang saya barusan sebutkan tentang sanksi hukum, kasih denda, dilarang atau diwajibkan, itu namanya command and control. Kita orang hukum nih kalau ditanya apa itu hukum, pasti rujukannya yang paling gampang John Austin, seperangkat perintah yang di ujungnya diberikan sanksi, gitu kan? Kalau tidak taat, itu John Austin. Itulah gagasan command and control. Dimulai dari command, perintah atau larangan, harus taat baku mutu, harus taat ini, itu command semua. Kemudian dikontrol, diawasi perilaku kita. Taat atau tidak? Kalau tidak taat, kasih sanksi. Nah, apakah cuma itu? Enggak. Ada instrumen ekonomi, nanti kita jelaskan, refleksif kita jelaskan. Cepet-cepet aja ya. Nah, aktornya sekarang, pikirin, memangnya hanya pemerintah yang bisa buat norma. Nah, ini mungkin yang tertarik dengan sosioligal, ini bagus banget tulisan-tulisan smart regulation yang Gunningham. Karena dia menunjukkan, saya terbuka tuh dari tulisannya nih.
pembuat norma itu bukan hanya monopoli pemerintah. Selama ini kan kita pikir ya hukum dibuat oleh pemerintah dong. Ini kan. Kalaupun ada izin, yang memberikan izin ya pemerintah. Enggak loh faktanya. Faktanya itu ada izin yang diberikan oleh industri kok. Izin dalam tanda kutip ya. Itu yang disebut economic license. Izin yang misalkan diberikan oleh pasar. Lu tidak, kalau kalian tidak memenuhi standar kayak gini, kalian nggak bisa masuk pasar sini. Pasar lo yang nentuin. Bukan. Misalkan RSPO. RSPO, kalau kalian tidak memenuhi standar kayak gini, oil, palm oil, minyak sawit kalian nggak memenuhi standar ini, kalian nggak bisa masuk. Itu bukan pemerintah yang menerapkan, itu pasar, industri yang menerapkan. Nah, bisa jadi masyarakat yang menerapkan kalian, kalau buang limbahnya masih kayak gini, kalian nggak boleh ada di sini. Itu bukan izin, itu juga izin sebenarnya, tapi bukan izin yang dalam konteks resmi. Izin yang dalam konteks masyarakat. Jadi ada regulatory license yang diberikan oleh pemerintah, itulah izin yang sebenarnya, ya izin yang selama ini kita pahami sebagai izin. Ada yang sebenarnya economic license, itu yang tadi ya model RSPO, membuat standar yang dan orang harus ikut itu supaya bisa masuk ke dalam pasar itu. Atau izin social license. Kita mau bikin pabrik pasti minta tujuan masyarakat tempat gitu. Nah itu ya. Dan bahkan masing-masing juga bisa menerapkan instrumennya masing-masing sebenarnya. Bisa mulai dari izin sampai bahkan nanti ada sanksinya. Masyarakat jangan dikira tidak bisa memberikan sanksi, bisa. Masyarakat itu memberikan sanksi. Tapi bukan dengan main hakim sendiri lah, beda lagi cerita. Nggak usah, jangan main hakim sendiri gitu. Tapi sebenarnya bisa bereaksi. Nah itu tadi command and control, kemudian ini aturan-aturannya, bentuk aturannya mulai dari regulasi listing, berarti ada daftar wajib abdal gitu misalkan, itu listing gitu. Kemudian delisting termasuk dalam listing, bisa kapan wajib yang sebenarnya wajib amdal tapi bisa dikeluarkan dalam kondisi apa. Restriksi misalkan penggunaan tata ruang ya, hanya dibatasi sampai sekian itu. Prohibisi juga misalkan ada yang barang-barang yang nggak boleh dibeli, yang nggak boleh dijual, itu misalkan bahan penipis lapisan ozon sudah tidak boleh, jenis ini sudah tidak boleh ada lagi, itu prohibisi. Atau otorisasi berarti model perizinan. Nah, bentuknya, nah ini yang penting. Cepet banget ya. Regulasi saya ambil dari bentuk, dari karakternya, tindakan. Gimana sih bentuk regulasi ini? Kita lihat dari yang ini deh. Jadi regulasi itu sebenarnya tingkatnya, derajatnya, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Campur tangannya. Regulasi itu kan bentuk campur tangan sebenarnya. Campur tangan pemerintah. Ada yang rendah, campur tangannya yang tinggi. Yang rendah adalah informasi. Informasi itu kewajiban pemerintah mewajibkan seseorang untuk membuka informasi. Buka. Kalau dalam konteks lingkungan sebenarnya memberikan laporan itu wajib. Nah, apa isi laporannya tidak diatur. Jadi dia campur tangannya rendah. Nah, kemudian setelah itu adalah baku mutu atau standar. Standar itu dibagi standar target, performance, specification, nanti akan dijelaskan. Kemudian prior approval. Prior approval itu ya perizinan. Itu yang paling keras. Regulasi informasi bentuknya cuma dua ya, mandatory disclosure dan control against misleading information. Harus ada tuh dua. Mandatory disclosure berarti produk sesuatu hal itu harus dibuka, misalkan lewat label halal, audit wajib, label produk pangan rekayasa genetika, kalau transgenik itu harus pakai label itu. Itu berarti mandatory disclosure, kewajiban membuka informasi. Adalah di dalam kemasan ada yang gambar apa itu wajib. Yang wajib tapi ya. Kemudian control against misleading information. Jadi informasi itu diawasi oleh pemerintah, diverifikasi, jangan sampai informasi itu bohong, ngakunya organik padahal bukan organik. Itu penipuan terhadap konsumen. Nah itu ngakunya halal padahal enggak. Nah itu control of against misleading information. Nah kemudian standar ini yang sebenarnya agak berubah dengan di Indonesia. Jadi standar itu dimulai dari target. Apa standar target? Itu yang kita sebut sebagai ambient standar, baku mutu ambient. Apa maksudnya baku mutu ambient? Baku mutu yang sebenarnya hanya fokus pada kualitas lingkungan.
Baku mutu ambien itu contohnya adalah baku mutu udara ambien, baku mutu air laut. Ya 3 itulah ya. Sama baku mutu kerusakan itu pokoknya tentang lingkungan hidupnya lah. Nah, sementara baku mutu emisi adalah baku mutu yang menentukan batasan kualitas dari limbah atau emisi yang kita lepaskan ke lingkungan. Jadi dia tidak mengukur kualitas lingkungannya nih, baku mutu emisi. Dia mengukur kualitas yang kita buang ke lingkungan. Jadi diulang ya, baku mutu target atau emisi, baku ambien, itu adalah baku mutu yang mengukur kualitas lingkungan. Baku mutu yang mengukur kualitas lingkungan. Misalnya baku mutu air, baku mutu, bukan misalnya ini emang 3 ya, baku mutu air, baku mutu udara, baku mutu air laut, dan kerusakan. Yaitu baku mutu target atau ambien. Kedua adalah emisi. Emisi adalah baku mutu yang mengukur kualitas dari apa yang kita buang ke lingkungan, apa yang kita hasilkan. Dalam konteks ini limbah. Baku mutu yang mengukur kualitas limbah, baku mutu yang mengukur kualitas emisi kita. Jadi contohnya apa baku mutu emisi? Ya baku mutu emisi untuk udara, baku mutu limbah cair, kemudian baku mutu gangguan, yaitu menurut aturan undang-undang. Ya, 3 jenis itu. Atau baku mutu emisi itu sering dibedakan baku mutu emisi untuk udara dan baku mutu efluen untuk limbah cair. Ya, sebutnya efluen untuk limbah cair. Nah, mana yang menentukan terjadinya pencemaran? Kalau pencemaran itu akan diukur di limbahnya atau akan diukur di sungai? Di sungainya. Jadi yang menentukan terjadinya pencemaran sebenarnya harusnya secara teknis bukan di baku mutu emisi, tapi di baku mutu air. Sungainya yang diukur, bukan air limbahnya. Begitu juga udara. Ketika kita bicara soal pencemaran udara, yang diukur adalah di udaranya, bukan di cerobong asapnya atau di knalpot, bukan itu. Nah, itu tapi ya undang-undang kita salah ya, pasal 20 ayat 2 itu dicampurkan saja semuanya. Seolah-olah ini disebut nama baku mutu lingkungan. Padahal baku mutu lingkungan itu harusnya adalah baku mutu yang merujuk pada kualitas lingkungan saja, yaitu air, udara, laut. Oke. Nah, apa ukurannya? Kalau tadi baku mutu lingkungan tentu saja ukurannya adalah kualitas lingkungan. Baku mutu ambien, baku mutu efluen atau baku mutu emisi, itu ukurannya adalah teknologi, ketersediaan teknologi. Jadi, baku mutu lingkungan seringkali disebut sebagai quality based standar yang ditentukan untuk mencapai kualitas lingkungan tertentu. Sementara yang baku mutu efluen atau baku mutu emisi itu seringkali di Amerika disebut sebagai technology based standar, baku mutu yang didasarkan pada teknologi, pada kemampuan teknologi. Jadi baku mutu teknologi ini, baku mutu emisi apa air atau efluen, itu ya lebih banyak dipengaruhi oleh lobby. Sehingga seringkali, dan memang itu yang terjadi, seringkali baku mutu efluen ini tidak ada hubungannya dengan baku mutu ambiennya. Harusnya baku mutu limbah cair itu kan memperhatikan baku mutu air, baku mutu air sungainya. Artinya ketika si sungainya tercemar, semakin ketat dong baku mutu air limbahnya, semakin sedikit dong limbah yang bisa dibuang. Kan gitu logika ininya. Ternyata tidak. Karena dua ini ditetapkan berdasarkan dua perspektif yang berbeda. Airnya berdasarkan kualitas lingkungan yang kita inginkan, sementara baku mutu air limbahnya didasarkan kepada lobby industri mungkin ya, karena itu yang disebut didasarkan kepada ketersediaan teknologi. Jadi nggak nyambung. Nah, untuk menyambungkannya di Amerika digunakan apa yang disebut total maximum daily load atau daya tampung beban pencemaran bahasa Indonesia. Adalah cerita soal itu nantinya. Tapi ada upaya untuk supaya nyambung nih antara si baku mutu ini dengan baku mutu air dengan baku mutu air limbah. Nah, nih contoh baku mutu air di Indonesia. Air itu ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau kita lihat dari kelas 1 sampai kelas 4 turun ini kualitas. Kelas 1 itu bisa dipakai minum.
Kelas 4, jangankan nih pakai minum, ikan aja mati nih, udah nggak bisa dipakai untuk budidaya perikanan. Untuk air tawar tuh nggak bisa, yang kelas 4. Turun kualitas. Jadi inilah yang ketika turun dari kelas 1 ke kelas 2, itulah yang kita sebut pencemaran air. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Cepat-cepat. Nah, emisi tadi ya udah saya sampaikan. Ini contohnya lah ya, ada baku POD, COD lah segala macam, fenol. Nah, ini sebenarnya baku mutu awal. Nah, yang tadi saya lewat lagi ya, ini biar cepat. Ini kan yang ada di aturan kita. Jadi ada baku mutu, ada pencemaran kalau ini yang dilanggar, dan ada kerusakan kalau ini yang dilanggar. Tapi sebenarnya harusnya ketika pencemaran ya fokusnya di air laut, udara ambien. Sementara air limbah, emisi, gangguan itu ya baku mutu. Itu bukan baku mutu lingkungan, itu baku mutu teknologi base saja. Nah, jadi kita caranya nanti, apalagi ini ada hubungannya nih nanti dengan pidana, karena pidana itu atau cara penentuan kerusakan juga di perdata sih sebenarnya. Cara penentuan kerusakan atau gangguan atau dampak itu akan diukur berdasarkan pelanggaran terhadap baku mutu ini. Jadi rusak terjadi ketika pelanggaran baku mutu. Kriteria baku kerusakan, cemar ketika terjadi pelanggaran baku mutu pencemaran. Persoalannya adalah tidak semua media lingkungan ada baku mutunya. Tanah nggak ada baku mutunya. Tanah nggak ada. Dan juga tidak semua, kalaupun ada nih, misalkan air ya atau air limbah kan ada tuh baku mutunya. Tidak semua tidak semua baku mutu tersebut memasukkan parameter penting. Contoh, gas rumah kaca tidak ada di dalam baku mutu udara. Sampai hari ini, baik di baku mutu ambien, udara ambien, maupun di emisi, tidak ada. Bahan bakar toksik, bahan pencemaran toksik ya, yang harusnya ada di baku mutu air di Indonesia itu nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya beresiko penentuan pertanggungjawaban perdata dan pidana. Kalau kita lihatlah di dalam undang-undang ini kan selalu dikatakan pelabuhan baku mutu. Nah itu tuh beresiko. Kalau baku mutunya ada, kalau baku mutunya nggak ada gimana? Berarti nggak ada pencemaran dong, karena tidak ada baku mutunya. Padahal pencemaran itu sebuah kondisi lingkungan. Tidak melihat apakah ada baku mutunya atau tidak. Kedua juga, kalaupun ada baku mutunya tadi saya katakan, banyak terutama di air ya, atau bagi dalam kaitannya dengan tekstil, itu banyak bahan-bahan pencemar berat, logam yang mengandung logam berat yang tidak ada di baku mutunya. Indonesia ini ketinggalan zaman. Belum lagi, kalaupun ada ininya ada terjadi perbedaan longgar, kita tuh masih longgar baku mutunya. Contoh, baku mutu yang ada untuk udara kita untuk PM2,5 misalkan itu jauh lebih longgar dari yang misal berapa kali lipat gitu yang lebih longgar dari apa yang disarankan oleh WHO. Jadi susah kalau untuk menentukan ini. Jadi ada kriteria, ada persoalan itu. Saya langsung lari ke inilah. Nah, ini udah ya, listing, restriksi. Tadi dilarang, otorisasi, izin ya. Nah, ini kan sekarang bukan izin Pak, yang ada adalah ada persetujuan. Jadi kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya ya, saya breakdown beberapa jenis ya. Itu ada beberapa jenis persetujuan. Sorry, ada perizinan, ada persetujuan. Oke. Tapi persetujuan pun tidak satu. Persetujuan itu tidak satu. Ya, ada persetujuan lingkungan ya sebagai syarat dari persetujuan usaha. Nggak ada di sini. Pokoknya adalah dari persetujuan lingkungan sebagai syarat dari persetujuan usaha. Kedua, persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Apa maksudnya persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Sebenarnya perizinan.
sebenarnya perizinan. Tapi kenapa disebut persetujuan? Ini untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada usaha pemerintah melakukan usaha atau kegiatan, itu yang disebut persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Bukan perizinan, karena perizinan untuk swasta. Oke, jadi dua jenis tuh. Ada perizinan lingkungan, persetujuan lingkungan, persetujuan pemerintah pusat. Nah ini nih, persetujuan dari pemerintah pusat. Ini harus dibedakan nih. Karena ini bukan persetujuan lingkungan. Ini persetujuan dari pemerintah pusat adalah pengganti izin dumping. Dulu ada izin dumping. Apa itu izin dumping? Izin membuang limbah di laut. Nah, ini nih. Dulu ada kasus Newmont Minahasan, membuang limbah di laut. Nah, ini perlu izin dumping. Nah, itu. Ini diganti dengan persetujuan dari pemerintah pusat. Kira-kira kayak gitu. Udah ada persetujuan. Nah, ada persetujuan teknis. Persetujuan teknis tidak ada di undang-undang, tapi ada di PP. Ya. Ada persetujuan teknis. Jadi ada beberapa jenis, nah, saya juga tidak tahu nih. Mungkin yang jelas sih membingungkan ya, membingungkan dengan banyak perizinan. Jadi bukan menyederhanakan, malah membingungkan. Tapi nah ini deh, langsung deh ke instrumen ekonomi. Oke, tadi saya bilang gini nih ceritanya ya, sebelum jauh. Pencemaran lingkungan itu terjadi karena ada eksternalitas dari perspektif ekonomi. Apa eksternalitas? Eksternalitas adalah tidak dimasukkannya biaya sosial di dalam pengambilan keputusan individu. Jadi kalau saya mau melakukan sebuah perbuatan, itu pasti ada manfaatnya dan ada biayanya. Kan? Persoalannya adalah saya di dalam kasus ini, dalam kasus lingkungan itu, misalkan gini, saya punya mau buat pabrik. Ada manfaatnya buat pabrik? Ada manfaatnya. Tapi pabrik ini buang limbah. Dan itu adalah biayanya, ongkosnya. Limbah itu harus saya olah, harus saya olah, baru bisa dibuang segala macam. Mengolah limbah itu mahal. Nah, saya ingin memutuskan, saya hanya peduli dengan keuntungannya aja. Dari bikin pabrik saya bisa menghasilkan penghasilan sekian. Itu aja yang saya pikirkan. Saya tidak mau peduli dengan biaya limbah. Sehingga apa yang terjadi? Si limbahnya saya buang ke sungai tanpa diolah. Nah, itulah yang disebut eksternalitas. Kenapa? Karena biaya. Karena itu kan biaya nih, pengolahan limbah itu harus saya olah kan. Itu biaya yang harusnya ditanggung oleh saya sebagai individu menjadi ditanggung oleh sosial. Tidak saya tanggung, saya tidak mau nanggung. Itu biarkan orang lain yang nanggung. Itu yang disebut eksternalitas. Jadi, ada biaya sosial di sini. Nah, solusinya gampang. Kata dari perspektif ekonomi. Ya, hukum lingkungan itu memaksa orang untuk menginternalisasi eksternalitas. Jadi biaya yang tadi dikeluarkan itu dipaksa si pabrik itu mau nggak mau dia punya sistem untuk mengolah limbahnya. Dipaksa lewat caranya nanti macam-macam. Tapi dipaksa si pabrik itu dia tidak bisa lepas, harus dia melakukan internalisasi dari eksternalitas itu. Kira-kira gitu. Nah, supaya si pabrik tadi melakukan internalisasi eksternalitas, membayar biaya pencemarannya tadi karena dia nggak mau ngolah, si pabrik harus diapain? Ada yang mau bisa jawab? Pabrik tadi yang melakukan eksternalitas, bagaimana caranya memaksa dia melakukan internalisasi? Dibikin dengan cara apa? Jangan dipikir dulu yang ini ya. Ini yang lain-lain dulu lah. Nah, boleh di sini. Jangan coba apa? Pabrik itu harus diapain? Ada yang mau volunteer? Jangan Pak Zulfan lagi dong, masa Pak Zulfan terus. Udah, silakan. Mahasiswa aja dong. Biar semangat nih. Ya, ini fitrah apa? Ya, fitrah. Diapain sih perusahaan itu? Supaya dia kita paksa untuk bayar biaya yang tadinya dia keluarkan. Ayo, diapain? Mohon izin, Pak. Ya. Ya, monggo.
Iya Pak, kalau menurut pandangan saya mungkin yang pertama itu pembentukan regulasi, dan tadi seperti yang sudah Bapak singgung, banyaknya orang yang tetap melanggar meskipun sudah ada regulasinya adalah karena penerapan sanksinya yang tidak maksimal. Jadi mungkin ketika pabrik itu melanggar, memang benar-benar sanksi yang sudah diatur itu memang benar-benar diterapkan ke pabrik tersebut, sehingga menurut saya ketika pabrik tersebut akan mengulangi kesalahannya, pasti akan lebih berpikir lagi Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini siapa? Sinelsia. Pabriknya dikasih sanksi penegakan hukumnya. Sanksinya apa? Yang kita kenal, administrasi. Sialnya, saya pernah nulis, nanti mungkin saya akan share ya. Saya akan share ke Pak Maskud. Saya tuh pernah mengkritik sanksi administrasi di Indonesia. Saya nulis di jurnalnya ISL. Jadi emang secara konsep salah gitu. Sanksi administrasi di kita tuh secara konsep salah, apalagi penerapannya gitu. Tapi ya bisa sanksi administrasi kok. Bisa pakai pidana, bisa digugat, bisa. Gitu ya. Bisa tuh si pabrik itu digugat. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun ada sedikit masalah di kiri kanan ya lah, tapi udah mulai benar. Nah, sekarang bayangkan, ini aja Sinelsia ini. Isunya yang lain. Ini saya harus ada wawancara nih kalau yang ini. Siapa nih? Zani. Saya panggil aja ya. Supaya nggak ngelamun. Zani. Silakan, Prof. Oke, Zani Arifin. Ya, Prof. Ya, oke. Kamu ke kampus naik apa? Naik kendaraan pribadi atau enggak? Saya naik kendaraan motor. Naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Oh, naik kendaraan pribadi, Prof. Apa? Sepeda motor. Sepeda motor. Oke. Nah, ini saya ingin ada interaksi nih ya. Sinelsia dan Zani. Asumsikan kalian udah kenal ya, dan kalian udah pernah ke kampus, maksudnya tidak kuliah online terus kayak gini. Nah, Zani, kalau kamu ke kampus pakai motor, ada manfaatnya nggak buat kamu? Secara pribadi untuk saya pribadi pasti ada, Prof. Maksudnya apa? Ya sebutin lah. Kalau menurut saya dengan menaiki kendaraan pribadi kan memotong ongkos lebih banyak daripada menaiki kendaraan umum. Yang kedua itu dari segi waktu, Prof. Ketika misalkan saya naik kendaraan pribadi itu akan memotong waktu perjalanan, mungkin yang biasanya dari 30 menit jadi 15 menit. Ya. Oke. Sekarang saya ingin tanya ke Sinel ya panggilannya. Iya, Prof. Sinel. Nah, kamu kalau si Zani naik motor ke kampus, kamu ada memperoleh keuntungan nggak? Ada untungnya nggak buat kamu? Kecuali kalian nebeng gitu ya. Sering nebeng nggak? Kalau enggak ya, coba ada manfaatnya nggak buat kamu? Ada. Tidak ada, Prof. Ya, tidak ada. Jadi manfaatnya ya buat Zani tadi ya. Nyaman, cepat. Itu buat Zani. Oke, sekarang saya tanya ke Zani. Zani ini adalah representasi kita semua ya. Sinelsia itu juga merepresentasikan kita semua. Jadi Zani jangan merasa saya interogasi, saya serang ya. Enggak, ini kita semua, ini refleksi kita semua. Kayak gitu. Oke, Zani. Ada ongkosnya dong naik motor itu? Ada. Ya, Prof. Enggak gratis kamu kan naik motor. Oke, ongkosnya apa? Beli bensin. Untuk pembeli bahan bakar, Prof. Terus ada lagi? Selain itu mungkin perawatan kendaraan. Bensin, perawatan. Ada lagi? Terus deh, apa yang kamu pikirkan, yang paling maksimum kamu bisa pikirin itu adalah ongkos yang kamu bayar. Dia belum pernah mikir bayar pajak motor ini, Prof. Ya, pajak motor juga salah satunya, Prof. Masih dibayarin. Pajak motor. Terus siapa lagi? Kalau mau yang bantu silakan. Apa ongkosnya naik motor ke kampus itu? Parkir kali ya. Saya nggak tahu di Unhas bayar nggak parkir. Gratis, Prof. Oh ya itu. Pantesan. Jadi itu ya, hanya itu nih Zani. Susah banget nyari ongkosnya ini. BBM, bensin dan
perawatan dan pajak. Pajak. Ya. Coba dari bensin itu ada pembakaran bensin, keluarlah gas rumah kaca. Benar nggak? Ya, ya, Prof. Ya, itulah yang menghasilkan global warming. Benar kan? Ya, Prof. Kecuali kalau kamu climate denial ya, kayak Donald Trump. Enggak lah. Oke, itulah yang menghasilkan global warming. Oke. Ongkos bukan itu. Iya, Prof. Ongkos bukan? Ya. Iya. Ongkos. Tapi yang ditanggung bukan kamu sendiri. Kita semua. Kita semua, termasuk Cinelsia yang tadi nggak memperoleh manfaat dari kegiatannya Zani, tetap kita tadi nggak memperoleh manfaat dari kegiatannya Zani, tapi harus bayar ongkos. Zani ini adalah representasi kita semua. Kita semua melakukan itu. Benar nggak sih? Karena itu ongkos, itulah yang disebut eksternalitas. Benar kan? Nah, oke. Kalau itu eksternalitas, kan tadi rumusnya, berarti sih ini orang harus dipaksa bayar. Harus diinternalisasi eksternalitas. Dalam itu bahasa ekonomi, bahasa hukumnya itu asas pencemar membayar. Bagaimana cara membuat Zani, Cinelsia, saya, Pak Zulfan, siapa lagi di sini, Mbak Rafika, membayar ongkos eksternalitasnya. Gimana caranya? Bisa nggak pakai sanksi yang tadi, Cinelsia? Dipidana? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa pakai perdata? Nggak bisa juga. Bisa pakai administrasi. Nah, jadi ada mentok. Karena harus dilarang dulu. Gini bedanya ya. Sanksi administrasi baru muncul, pidana juga baru muncul, setelah ada pelanggaran, setelah ada pelarangan terhadap aturan ya, larangan. Benar nggak? Ada larangan atau kewajiban, itu yang kita langgar. Nah, barulah muncul tuh sanksi administrasi. Ini kita gimana mau dikasih sanksi, orang batasannya aja nggak ada kok. Kewajibannya aja terkait gas rumah kaca tuh nggak ada. Kenapa kita harus disanksi? Padahal ada ongkos yang tetap harus kita internalisasi. Nah, kita perlu pendekatan lain. Kalau saya tidak tahu di Unhas, tapi kalau Zani nih, kalau Zani ke UI, di UI itu ada bis kuning. Setiap bis kuning itu ada tulisannya. Gunakanlah transportasi publik untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, itu namanya, kalau itu yang dipakai, itu namanya pendekatan behavioral, pendekatan perilaku. Ya kan? Karena saya ingin agar Zani, ini pembuat kebijakan ya, Cinelsia, saya, Fitra, siapa lagi yang ada di sini, ingin agar berubah pikirannya, berubah sikapnya terhadap lingkungan, sadar lingkungan, sehingga tidak terlalu sering menggunakan kendaraan pribadi. Dirubah pola pikirnya. Kenapa? Dengan disadarkan. Kenapa? Karena selama ini saya berpikir, pembuat keputusan, misalkan UI berpikir, ini orang masih menggunakan kendaraan pribadi karena mereka belum sadar lingkungan. Mereka harus disadarkan. Lewat apa? Lewat kampanye, lewat pendidikan, segala macam. Semua didorong jadi aktivis lah. Gitu kan? Kalau pendekatan perilaku, kita menjadi berubah perilaku, jadi baik terhadap lingkungan, karena kita semua jadi aktivis. Sadar lingkungan, wah berjuang, prihager gitu. Gitu kan? Sadar lingkungan. Nah, ada cara lain. Ada cara lain. Saya kalau saya jadi rektor UI, saya pernah tapi ternyata beneran diterapkan, saya juga kaget. Saya maksudnya bercanda aja. Ini sekarang ya, kalau saya jadi rektor Unhas, saya ingin bayangkan nih, sekarang nih Zani ke Unhas pakai motor aja gitu kan, nggak mikir lagi, pokoknya pakai aja ya. Saya ingin mikir nggak nih sekarang, kalau seandainya parkir di Unhas sejamnya 20.000, kamu akan masih pikir pakai motor nggak? Tidak. Berpikirlah ya, mulai mikir kan, mulai itu mikir. Bukan berarti si Zani jadi aktivis lingkungan, enggak, ya kan? Nah, ini yang disebut pendekatan ekonomi, menggunakan mekanisme harga untuk mengubah perilaku. Mirip seperti rokok, cukai.
Nah, itu ada tidak prakteknya? Ada. Coba bayangkan. Ya. Sekarang ini, sebelum krisis karena perang di Ukraina, bensin di Eropa itu sekitar 2 euro. Ya berarti sekitar 32.000 per liter. 32.000 rupiah per liter. Nah, Zani, kalau harga bensin 32.000 rupiah per liter, kamu ke kampus gak naik? Kamu naik motor gak ke kampus? Atau mikir nggak? Atau naik kendaraan pribadi? Segampang itu nggak? Kan kemarin udah pakai aja motor. Apakah akan segampang itu atau berubah perilakunya? Mungkin akan berubah, Prof. Mungkin atau pasti? Kalau harga bensin 30.000 per liter. Iya. Ya mungkin si Zaninya gak berubah, orang tuanya berubah, enak aja loh gitu. Ya kan? Orang tuamu yang marah, gitu. Orang tuamu yang mikir, ya, gitu. Itu yang kita sebut sebagai instrumen ekonomi. Itu ya, itu yang kita sebut sebagai tax. Environmental tax, Pigouvian tax, dipajaki. Nah, kenapa bisa sampai 30.000, 2 euro di Eropa? Karena di Eropa ada yang disebut sebagai carbon tax. Jadi kenapa bisa semahal itu? Ada carbon tax. Nah, itu untuk gas rumah kaca memang. Nah, di Indonesia juga ada mulai mau menerapkan kita. Ada pajak untuk PLTU batubara. Jadi emisinya nanti akan dipajaki. Jadi kalau melampaui emisi tertentu itu akan dipajaki. Tapi itu saya sih agak pesimis. Karena memang salah setting. Menurut saya sih agak salah setting. Itu nantilah ya. Nah, kemudian ada tradable permit. Tradable permit, kalian pernah dengar nggak jual beli karbon? Gitu. Nah, itu tradable permit tuh, model masuk tradable permit. Jadi kalau tadi kita pikirkan nih sepadang rumput tadi ya, misalkan saya peternak, Pak Zulfan peternak, si Zani peternak, si siapa Bersan, si Nelsiar peternak, ada 4 peternak dalam satu tanah itu masing-masing dikasih kuota. Taruhlah dalam satu tanah itu tidak boleh lebih dari 100 hewan. Jadi masing-masing dikasih kuota. Atau bukan taruhlah saya 20 berapa ya? Tambah lagi deh ada Rafika. Tapi 20 supaya 50 ya. Supaya 100. Jadi 20 kita masing-masing 20. Itu yang disebut kuota. Asumsikan yang dikasih jatah ini bukan tinggal diganti aja kan jumlah ternak atau emisi, tinggal diganti itu emisinya, tinggal diganti ininya ya. Nah, itu yang disebut izin. Izin itu bisa diperjualbelikan. Dalam arti begini, kalau satu saat saya ternyata ternak saya nambah terus, sementara Bu Rafika malah ternaknya pada mati dan dia malas saya gitu. Nah, saya bisa jadi jumlah ternaknya justru kurang dari 20, sementara jumlah ternak saya lebih dari 20. Taruhlah 30 bisa. Nah, saya harus beli izin kuotanya yang dimiliki oleh Bu Rafika, beli baru. Nah, itu harus disebut jual beli. Tradable permit. Gitu ya. Jadi atau tadi saya mungkin salah. Taruhlah ada 100 hektar di sini. Nah, 100 hektar aja deh ya, 100 hektar. Jadi yang dibagi-bagi bukan jumlah ternaknya tapi luasan lahannya. Masing-masing orang punya 20 hektar. Ternyata kemudian ternak saya nih nambah terus sehingga saya akan membutuhkan lebih dari 20 hektar. Sementara Bu Rafika ternaknya kurang terus. Dia nggak perlu lebih dari 20 hektar. Dia mungkin hanya perlu 10 hektar. Nah, sisa yang tidak terpakai itu dijual oleh Bu Rafika ke saya. Jadi itu yang disebut jual beli izin. Izin juga sama. Izin juga dalam pencemaran juga sama. Ada maksimum emisi disebutnya tuh bubble. Kemudian dari bubble itu dibuatkan izin-izin, berarti kuota. Orang kemudian dapat masing-masing kuota. Nah, kemudian orang yang kelebihan kuota, artinya kuotanya tidak dipakai, bisa menjual kepada orang yang kekurangan kuota atau kuotanya emisinya lebih dari kuota. Situlah terjadi jual beli. Kemudian deposit refund system atau performance bonds. Ini yang sering terjadi di kasus tambang. Kalian mungkin pernah dengar namanya jaminan reklamasi tambang.
Nah, jaminan reklamasi tambang adalah sebelum kegiatan tambang dimulai, si operator tambang wajib menyimpan jaminan di bank. Jaminan untuk apa? Untuk sebagai jaminan bahwa dia akan melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya itu apa? Kewajibannya itu melakukan reklamasi. Karena di kegiatan tambang, semua kegiatan tambang harus melakukan reklamasi. Artinya reklamasi ini memulihkan wilayah tambang seperti sebelum direklamasi. Nah, uangnya ditaruh. Jadi uang itu uang simpanan aja sebenarnya. Uang simpanan aja. Artinya kalau si perusahaan tambang ini kemudian melakukan reklamasi dan saya sebagai pemerintah misalkan puas dengan itu, baru uangnya dikembalikan. Seperti kalau kita mau ke hotel atau nyewa rumah, taruh deposit, nggak ada masalah, depositnya dikembalikan. Seperti itu performance bonds ini. Nah, saya tiga dulu dah ini ya, tax deductible permit ya. C, terutama soal tax ini. Ada sifat yang harus diperhatikan dari tax, carbon tax. Ya, supaya tidak terjebak kita, supaya kita tidak ketipu ya. Karena pemerintah seringkali bilang, "Oh, ini kita mau menerapkan pajak lingkungan," padahal bukan. Padahal itu sebenarnya ya bukan bohong-bohongan aja. Apa ciri utama dari pajak lingkungan? Ciri utama dari pajak lingkungan adalah dia sifatnya regulatory. Ingat ya, pajak itu punya dua sifat, dua jenis pajak. Pajak pertama adalah budgetary. Apa budgetary? Tujuan pajak adalah mengumpulkan uang. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak apalagi PBB, itu adalah pungutan atau ya terhadap ya, supaya kenapa negara harus mengut? Ya karena negara perlu uang. Kenapa negara? Untuk apa? Untuk membuat misalkan jalan, fasilitas segala macam. Pokoknya negara perlu pendapatan aja lah ya, perlu penghasilan. Itu namanya budgetary. Ada jenis pajak yang kedua. Pajak ini dipungut agar perilaku berubah. Tadi carbon tax. Supaya si Zani tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi ke kampus. Nah, itu pungutan atau pajak itu. Itu pajak yang jadi tujuan utamanya adalah mengubah perilaku. Artinya nih ya, pendapatan negara itu justru bukan jadi tujuan, Bahkan seandainya ini ekstrimnya ya, Seandainya penghasilan negara dari pajak lingkungan turun terus, makin kecil, negara senang harusnya. Kenapa senang? Coba. Kenapa senang? Karena berarti penghasilan negara dari pajak lingkungan itu berkurang. Kenapa? Berkurang. Karena orang sudah berubah perilakunya. Itu kan tujuannya tercapai. Gitu. Nah, apakah itu terjadi di dalam pajak? Taruhlah, pemerintah ini sering bilang nih, pajak air. Memang pajak air, kalau pemerintah tidak dapat uangnya dari situ, terus pemerintah senang kan? Enggak. Pasti sedih malah karena nggak dapat penghasilan. Nah, kalau kayak gitu berarti bukan pajak lingkungan itu. Gitu. Karena pajak lingkungan memang ditujukan untuk berubah perilaku. Jadi dasarnya yang dipajaki adalah kegiatan yang tidak diinginkan. Merokok itu kan tidak diinginkan. Membuang limbah itu tidak diinginkan. Jadi yang dipajaki adalah perbuatan yang tidak diinginkan. Itu dalam konteks itu yang berbeda dengan pajak pada umumnya. Kalau pajak pada umumnya justru banyak sekali diterapkan kepada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya positif, bagus, diinginkan. Penghasilan. Orang punya kerja, bagus nggak orang punya kerja? Bagus, itu yang diinginkan, tapi dipajaki gitu. Nah, kalau untuk lingkungan, enggak. Pajak lingkungan. Kita menerapkan pajak untuk sesuatu yang sebenarnya harusnya nggak ada. Jelek ini, harus dipajaki. Karena dia jelek, kita pajaki. Nah, sehingga kalau pajak ini berhasil, itu berarti menandakan perilaku yang berubah. Dan itu diindikasikan dengan apa? Penghasilan negara yang semakin kecil dari pajak ini. Gitu ya. Nah, apa? Nah, subsidi sekarang. Balik lagi ke deposit. Deposit juga sama. Si uang itu yang ada di situ, harusnya kalau uang itu tidak diambil, negara senang atau marah? Sebentar ya Pak Zulfan, 2 menit deh.
Kalau ada uang dari deposit dari jaminan reklamasi tambang tidak diambil oleh perusahaan, pemerintah marah atau senang? Dapat uang nih, ada uang. Marah dong. Marah karena berarti kalau ada uang yang tidak diambil berarti itu ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi. Itu kan. Tapi apa yang terjadi dulu sih zaman Soeharto, dana jaminan reboisasi itu malah senang dipakai korupsi lah. Dapat uang, ada uang nggak diambil nih dari perusahaan. Kan dulu ada tuh dana jaminan reboisasi. Jadi sebuah pemegang HPH harus melakukan reboisasi sehingga dikasih kewajiban untuk naruh uang itu. Ternyata nggak diambil-ambil, numpuklah di pemerintah, senang pemerintah. Dipakailah untuk IPTN. Dipakailah dulu ada gugatan itu tuh dari Walhi. Dipakailah untuk IPTN, dipakailah untuk korupsi, gitu ya. Sehingga kemudian dihapus. Jadilah sekarang menjadi dana reboisasi. Nah, dengan dana reboisasi secara implisit dia bukan lagi deposit si dana ini, tapi berubah menjadi semacam pungutan. Pajak lingkungan bukan pajak lingkungan, tapi pungutan, tax aja, pungutan biasa aja. Nah, implikasi kedua adalah dengan berubah dari dana jaminan reboisasi menjadi dana reboisasi, maka kewajiban melakukan reboisasi bukan lagi ada di perusahaan, tapi berubah ke pemerintah. Ya, itu yang terjadi. Oke, ada self regulation, tapi ini kalian baca sendiri deh, karena ini waktunya udah lewat dari sejam, nanti di ini aja. Tapi artinya bisa pakai, bahkan bisa pakai boykot loh, jangan salah loh, bisa pakai boykot, nanti ada di sini. Smart regulation ini, policy mixes dicampur-campur instrumen, terus kemudian aktornya juga bisa bertindak siapapun ya aktornya itu, dengan bahkan bisa tadi bisa pakai apa, boykot masyarakat, bisa kok memboykot. Oke, mungkin dibuka untuk tanya jawab. Mohon maaf. Baik, terima kasih Prof. Sungguh penuturan yang luar biasa, pemaparan yang sepertinya sudah 1 semester ini Prof ya. Jadi, baik, saya silakan kepada para peserta yang mau mengajukan pertanyaan, saya silakan, atau kalau misalnya ada pertanyaan secara tertulis. Ada chat di 9. Tidak ada, semua cuma yang bertanya ini. Ada yang mau bertanya langsung barangkali? Zain tadi. Izin bertanya, Prof. Ya. Boleh, silakan. Siapa? Boleh saya tahu namanya? Muhammad Rifki, Prof. Oke. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Ya, Prof. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan mungkin Prof terkait ini. Tadi ada nilai mutu yang baku mutu timbal yang mungkin kita kenal, yang termasuk juga baku mutu udara ambien. Nah, kalau kita lihat dalam baku mutu udara ambien itu Prof ada salah satunya termasuk ini timbal atau plumbum. Nah, ini mungkin terkait nilai baku mutu timbal terakhir diatur pada PP pemerintah tahun 1999 yang memang sebenarnya kalau dari peraturan di negara-negara lain ini sudah tidak berlaku, Prof. Apa yang tidak berlaku ini kadar plumbum atau timbal yang diatur dalam peraturan itu adalah 2, sedangkan yang saat ini berlaku di negara-negara lain yaitu 1,5. Nah, bagaimana ini, Prof? Padahal kalau kita lihat dari peraturannya ini sudah diperbarui tahun 2021, namun terkait kadar ini belum mendapat pembaruan, Prof. Ya, begini, langsung jawab ya Pak Zulfan. Iya. Monggo, Prof. Ya. Jadi gini, saya tidak tahu soal ini, adalah salah satu contoh saja. Saya juga tidak tahu sedetail yang kamu sampaikan barusan. Ini bagus kalau bisa tahu sampai detail. Tapi pada dasarnya adalah memang di banyak hal, air, udara, memang standar kita, tadi saya katakan standar kita ini lebih longgar daripada apa yang direkomendasikan dipakai di negara lain. Ya, PB, PM2,5, PM10 itu jauh lebih longgar daripada apa yang ada. Termasuk tadi lebih longgar daripada rekomendasi WHO. Itulah yang ada di dalam gugatan CLS pencemaran udara Jakarta. Bahas tuh. Harusnya segini. Karena memang pemerintah harusnya melakukan revisi setiap berapa tahun.
Nah, gugatan itu sebetulnya sudah diajukan sebelum tadi kan kamu sebut sudah ada revisi ya di tahun 2001, tapi itu revisi yang baru. Iya, Prof. Maksudnya revisi yang sebelumnya nggak pernah ada itu. Harusnya itu revisi itu setiap 5 tahun. Tapi pemerintah tidak pernah melakukan itu. Jadi baru tahun ada 2021. Mungkin karena juga terdorong oleh gugatan itu. Karena gugatan itu diajukan, seingat saya sebelum 2019 sudah mulai maju gugatan. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja loh bahkan. Jadi sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, gugatan itu sudah masuk. Tapi baru diputuskan tahun lalu. Jadi ini gugatan terlama. Ditunda terus, ditunda. Oh, 2018 karena 2019 itu ada perma yang menyatakan bahwa gugatan PMH oleh pemerintah itu sekarang kepetun kan 2019 ya, perma 2 2019. Skema apa perma? Perma 2019. Jadi sebelum itu karena gugatannya masih diajukan ke PN, bukan petun. Berarti 2018 benar diajukannya. Nah itu sebelum itu memang tidak pernah terjadi. Itu salah satu poin. Harusnya direvisi dong, Tapi bahkan ternyata seperti yang kamu bilang barusan revisinya tidak, bahkan untuk PB tidak terjadi. Nah, apakah ini bisa? Harusnya sih bisa lewat pengadilan. Pengadilan justru yang memaksa. Bisa tidak bisa. Menurut saya ini kewenangan pengadilan untuk bisa melihat, meninjau sejauh itu. Itu yang terjadi misalkan di Belanda, kasus Urgenda. Jadi pemerintah Belanda menurunkan emisi hanya sampai 17%. Turun emisinya 17%. Digugat oleh masyarakat. Ini kurang, harusnya 25%. Nah, itu kemudian hakim pengadilannya melakukan pertimbangan dan dikabulkan. Harusnya segini. Harusnya 25%. Jadi sebenarnya, tadi kalau kamu bilang ini harusnya setidaknya 1,5 dong, jangan 2 PB. Ini ketinggalan zaman banget. Nah, itu sebenarnya bisa diminta lewat gugatan. Harusnya dimungkinkan. Belanda mungkin, kenapa di Indonesia? Tidak, saya rasa bisa. Nah, apa dasarnya? Itu kemana-mana sih nantinya. Logika HAM lah. Masuk tuh pakai HAM. Karena ini kalau segini berarti berbahaya bagi kesehatan manusia lah. Itu yang digunakan oleh si Urgenda. Oke. Ya, ada lagi yang lain bertanya? Silakan. Terima kasih, Prof. Ada lagi yang pertanyaan lanjutan barangkali masih mau disambung? Ibu Rafika Turesen. Kenapa Bu Rafika Turesen? Ibu Rafika Turesen, Ya. mau bertanya? Oh ya, salam kenal Pak Andri, ketemu lagi. Ya. Saya LO-nya Pak Andri dulu tahun 2012. Jadi itu ya. Ya, dulu masih saya ke sana. Iya, yang jemput Pak Andri bolak-balik kampus hotel. Ini Pak, mau tanya bagaimana pendapatnya Pak Andri masalah isu Indonesia untuk jualan karbon gitu kan, katanya kemarin Presiden tuh mau jualan karbon ke negara lain, tapi momentumnya kan tepat sekali ya pada G20 nanti ini. Tapi masalahnya kita kan belum punya regulasinya, karena kalau saya sih berpikirnya Indonesia justru malah malah ngeri. Saya lihatnya nanti kalau Indonesia malah jualan karbon nanti kita lihat ya sekarang pelanggaran HAM yang terjadi karena HAM dan lingkungan gitu ya, yang environmental defender itu mungkin malah akan bertambah lebih lagi nanti di masa depannya. Itu sih kalau saya pendapat saya. Gimana kalau pendapatnya Pak Andri? Jadi gini, perdagangan karbon itu kalau dilihat rezim Paris Agreement boleh. Jadi kalau boleh apa tidak? Boleh saja. Boleh. Ya kan? Bisa saja. Cuma begini, saya sebelum detail ke tadi yang Bu Rafika sampaikan, kekhawatiran itu, saya ingin sampaikan dulu begini. Dulu ketika kita jualan lewat Arididi, hutan gitu ya, atau lewat CDM segala macam, itu mungkin masih enak dengan gampang kita lakukan itu. Kenapa? Karena kita tidak punya kewajiban untuk menurunkan emisi. Jadi emisi kita tuh nggak dihitung. Jadi ya ada usaha menurunkan emisi di Indonesia sebanyak berhasil menurunkan 1 juta ton. Ya udah, langsung aja itu disertifikasi dapat. Karena itu tidak dianggap memang sebagai penurunan emisi di Indonesia. Dan Indonesia tidak punya kewajiban menurunkan emisi. Tidak punya komitmen. Nah, persoalannya adalah sekarang
kita punya komitmen, dan komitmen itu binding. Komitmen itu binding, udah dicatat itu, ya kan? Nah, karena komitmen itu binding, semua emisi yang kita keluarkan itu, semua emisi yang kita jual itu menjadi faktor pengurang bagi emisi yang bagi upaya penurunan emisi yang kita lakukan untuk memenuhi komitmen kita, benar nggak? Misalkan kita berhasil menurunkan 1,5 juta ton. Harusnya saya nggak tahu berapa gigaton itu ya. 800 juta ton dalam 2030 itu sekitar 800 juta ton kita turun. Kita berhasil menurunkan emisi 1 tahun ini misalkan ya 1 juta ton, 1,5 juta, 1,5 juta. 1 jutanya kita jual. Berarti yang bisa dipakai untuk pemenuhan komitmen itu ya bukan 1,5 juta dong, kan 1 jutanya udah dijual, benar nggak? Setengahnya, 1,5 juta. Nah, double counting itu yang menurut saya harus hati-hati. Karena bukan double counting, hitungan itu harus hati-hati karena kalau kita hitung 2 kali udah dijual masih kita hitung sebagai juga penurunan emisi Indonesia, itu yang disebut double counting. Apakah ada caranya mengukurnya? Ada caranya. Nggak masalah sih sekarang apa kayak gitu. Cuma kan gini jadinya. Dan pemerintah juga sadar jualan emisi tidak akan segampang seperti dulu. Mungkin ya yang dimaksud oleh pemerintah bukanlah jualan emisi dari Indonesia ke luar negeri. Kan itu maksudnya. Tapi membangun pasar karbon domestik. Membangun pasar karbon domestik. Bisa nggak kalau gini? Bisa. Kenapa? Karena tadi misalkan ada pabrik A, pabrik B, ini PLTU A, PLTU B, PLTU C, PLTU D, gitu. Punya masing-masing punya jatah nih emisinya. Kan udah mau dijatahin nih emisinya ya. Nah, dari situ dia harus menurunkan emisi terus kemudian lewat jual beli itu bisa. Dan memang ada untuk kebutuhan domestik. Seingat saya sih targetnya memang, seingat saya mungkin saya salah, tapi diskusi so far yang saya ikuti itu masih penekanannya di pasar domestik, bukan menjual keluar. Menjual keluar karena berbahaya bagi penurunan emisi yang tadi ya. Bagi upaya penurunan emisi kita. Karena kita dapat kompensasi berdasarkan dapat ganti rugi, dapat uang, dapat bayaran itu berdasarkan kemampuan kita memenuhi komitmen kita. Result based payment namanya. Jadi kalau kita dianggap gagal memenuhi komitmen ya nggak akan dapat uang. Gitu ya, mungkin itu. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Cara penghitungannya sih sedang dikerjakan. Saya tidak tahu, saya tidak terlibat, tapi ini sedang dikerjakan oleh KLHK lah. Ada cara menghitungnya segala macam. Terutama yang paling repot adalah cara menghitung untuk sektor kehutanan. Untuk hutan sebenarnya. Bagaimana si hutan itu bisa menyerap karbon, mampu menyerap karbon, berapa kapasitas pohon ini kan masing-masing pohon beda ya. Masing-masing jenis hutan apa beda. Mangrove katanya mangrove 10 kali lipat lebih bisa menyerap karbon dibandingkan dengan hutan biasa. Katanya, ya, saya nggak tahu. Tapi, nah itu kan juga bisa belum lagi potensi kalau di hutan itu permanen. Kalau saya mengubah emisi sumber emisi dari PLTU batubara ke PLTU pembangkit listrik tenaga listrik, itu sumber emisinya beneran hilang secara permanen, bener nggak? Kalau saya tidak lagi pakai, tadinya saya pakai batu bara, saya hilangin nih, buang, nggak pakai. Saya pakai pindah semuanya ke listrik yang berdasarkan matahari. Itu sumber emisinya beneran hilang secara permanen. Emisinya secara permanen hilang, karena sumbernya udah nggak ada. Tapi kalau saya pakai hutan, itu nggak permanen hilangnya, karena begitu si hutannya rusak, emisinya keluar lagi, kan gitu kan? Nah itu kan harus diperhatikan. Jadi hutan jauh lebih rumit penghitungan ininya daripada ini yang saya tahu ya. Mungkin orang kehutanan lebih paham dari saya. Tapi itu kesulitan. Itu ya. Nggak membantu, Prof. Siap, Prof. Sayangnya juga hutannya sudah habis ditukar dengan kebun sawit, jadi ya. Nah sekarang itu tuh politiknya nih. Si sawit itu akan didorong jadi hutan. Kata siapa kita mengalami deforestasi? Gak ada deforestasi di Indonesia. Ini jadi sawit kok. Gitu. Tapi minyak goreng hilang, Prof. Minyak goreng hilang. Nah itu. Tapi artinya itu juga politik. Jadi cara kita menurut saya sih ada agak keterlaluan dan kayaknya akan ditolak banyak orang. Sejak dari dulu tuh
kita mengusahakan agar si sawit ini dianggap sebagai hutan. Oh, itu tidak. Enggak lah. Enggak tega. Ya, ada pertanyaan lain barangkali masih ada? Ini dari siapa ini partai hijau? Bagus. Agus Umar. Entar ini ada partai hijau lah yang duluan raise hand. Halo, partai hijau. Siapa ini? Halo. Ya, silakan. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Profesor Andri. Ya, saya mau nanya terkait tadi dengan Tragedy of the Common. Jadi yang saya tahu ada yang namanya Elinor Ostrom. Dia mengkritik bahwa sebenarnya privatisasi bukan solusinya gitu, tapi ya bisa aja dengan aturan-aturan tertentu ya masyarakat bisa mengelola padang penggembalaannya dengan baik lah gitu. Mungkin bisa jelasin nggak Prof? Kayak kenapa secara singkat juga kayak Elinor Ostrom tuh ngomongin apa aja. Dan terus saya mungkin mau satu dong. Oh ya, satu dulu ya. Oke. Ya, sekian aja Prof. Mungkin kira-kira gitu sih kenapa Elinor Ostrom bisa menang Nobel Ekonomi dengan teorinya. Ya. Jadi begini, sebenarnya ya, Ostrom juga tidak betul-betul 180 derajat berbeda. Jadi ada beberapa poin yang memang diadopsi dari Hardin. Yang perlu digarisbawahi adalah Hardin sendiri sebenarnya solusi privatisasi bukan satu-satunya usulan Hardin. Hardin juga bilang kok lewat regulasi bisa, lewat perizinan, dan itu yang kita lakukan kan, lewat perizinan segala macam. Cuma memang banyak orang, dan ini yang saya pernah menulis ini bahkan dengan emosional gitu ya. Banyak orang menggunakan Hardin ini untuk privatisasi memang gitu. Jadi yang menonjol dari The Tragedy of the Common ini kemudian adalah solusi privatisasinya. Ya, itu yang kemudian banyak dikritisi oleh banyak orang. Bahkan kemudian memang dikritisi juga si Hardinnya sendiri ini kemudian dikritisi oleh banyak orang, oleh Vandana Shiva. Mulai dari istilah Vandana Shiva, misal Vandana Shiva itu filosof feminis, ekofeminisnya India. Nah, dia bilang bahkan istilah the commons aja salah. Yang dimaksud Hardin's the commons itu bukan the commons, bukan common property sebenarnya, tapi adalah lex res nullius. Jadi adalah barang tanpa pemilik, open access. Yang dia maksud sebagai the commons bukan common property, bukan milik bersama, tapi res nullius, open access, tidak ada yang punya. Gitu, istilah itu aja udah dikritisi. Beda loh antara common property dengan tidak ada yang punya gitu. Nah, gagasan common property ini kemudian diambil oleh Elinor Ostrom. Dan secara konsisten bertahun-tahun dia menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap common pool resource. Jadi yang dimaksud sebenarnya ya dari sumbernya, yang dimaksud oleh padang rumput kayak gitu tuh oleh Hardin sebagai the commons, sebenarnya saya lebih setuju untuk menggunakan istilah yang dipakai oleh Elinor Ostrom, yaitu common pool resource, CPR. Common pool resource seperti si the common tadi punya dua sifat. Sifatnya itu dua ya. Ada rivalry tapi non excludable. Jadi barang itu selalu punya dua ini. Excludable atau non excludable, rivalry atau non rivalry. Barang privat itu excludable dan rivalry. Excludable artinya saya bisa mencegah orang lain untuk memakai barang saya. Rivalry artinya barang saya ini akan habis. Jadi hanya saya ketika saya udah ambil barang ini, buat orang lain nggak tersedia. Karena itu kita bersaing, disebut rivalry. Nah, CPR, common pool resource, itu rivalry. Barang ini akan habis. Kalau si padang rumput ini saya pakai, sebenarnya nggak bisa dipakai di spot yang sama, nggak bisa juga dipakai oleh Pak Zulfan. Jadi barang ini akan lama-lama akan habis. Dia sifatnya rivalry. Tapi persoalannya adalah karena dia open access, dia non-excludable. Ketika saya pakai, saya nggak bisa mengusir Pak Zulfan, jangan pakai, nggak bisa. Kan di laut kayak gitu, hutan kayak gitu. Nah, sebenarnya istilahnya jadi common pool resource ya, dengan dua sistem, dengan sifat non-rivalry dan non-excludable ini.
bagaimana pengelolaannya? Apakah memang harus selalu privatisasi? Tidak, kata Oliner. Dan itu yang ditunjukkan oleh Elinor Ostrom. Dia menunjukkan bahwa bertahun-tahun lah ya, ada di India, di mana di seluruh dunia banyak CPR dikelola secara kolektif dan berhasil. Kan itu yang kemudian kalau di Maluku kita sebut sebagai sasi. Ada muka sasi, tutup saya tidak tahu di Makassar ada nggak model-model kayak gitu. Jadi ada pengelolaan kolektif dari masyarakat adat dan itu terjaga gitu. Terjaga sebenarnya kalau ada di awik-awik apa di Lombok gitu ya, bahkan untuk nangkap ikan tuh ada jatahnya gitu. Itu untuk menunjukkan itu karena dia bisa menunjukkan di mana-mana dia dapat hadiah Nobel ekonomi. Itu ya. Oke, pelan. Ya, satu lagi barangkali. Tadi silakan lanjutin. Ini sudah tinggal satu ini Mas. Prof. Andri ada Wahyudin dari Oke. Silakan Wahyudin sudah. Halo. Kalau tidak saya pindahkan ke yang lain. Halo, suara saya terdengar? Boleh silakan. Makasih Pak Sulfan. Selamat sore Prof. Andri. Prof, tadi di penjelasannya Prof lebih banyak menjelaskan terkait beban pertanggungjawaban itu di masyarakat ataupun di pengguna ya. Tapi saya ingin bertanya sebenarnya beban tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di sisi pemerintahnya itu bagaimana ya Prof? Trennya sekarang kan misalkan banyak gugatan terhadap pemerintah misalkan di Jakarta terkait kualitas udara, terkait kualitas kali itu sudah banyak. Terus hubungannya juga dengan rencana pembangunan nasional dan daerah itu bagaimana Prof? Di Riau kami sedang support Riau Hijau namanya. Riau dengan provinsi sawit terbesar sekarang ingin memajukan satu tren pembangunan yang lebih ramah lingkungan lewat Riau Hijau. Nah, tapi dari sisi pertanggungjawaban pemerintah itu seperti apa Prof terkait pengelolaan lingkungan yang lebih ramah gitu? Saya sebenarnya begini ya. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi saya menerangkan sebenarnya kalau instrumen pilihan. Jadi saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pilihan-pilihan ini banyak ini terutama buat decision makers ya, sebenarnya buat pemerintah. Ketika pemerintah mau membuat kebijakan, apa ya? Ini untuk buang sampah nih apa aja sih yang harus kita lakukan? Kan mulai dari sampah berbayar, plastik berbayar, apa segala macam. Nah, itu kan pilihan-pilihan yang sebenarnya bisa dipakai. Sampai termasuk udah dikasih sanksi yang tegas, yaitu pilihan-pilihan. Nah, tentu saja kemudian ketika membahas ini karena fokusnya adalah perilaku, pada ujungnya adalah perilaku, maka pada akhirnya fokusnya akan pada industri atau masyarakat kita lah ya yang akan terkena norma gitu ya. Kita yang akan yang sebagai calon yang akan dikenakan norma. Nah, bagaimana caranya, taktiknya seperti apa, strateginya seperti apa, nah itu sebenarnya bisa di makanya campuran tadi. Nah, bagaimana dengan pemerintah sendiri? Ya, tentu saja pemerintah juga karena tadi kan sebenarnya si command and control itu atau bahkan instrumen ekonomi itu kan harus dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintah punya kewajiban untuk bebannya dari pemerintah sebenarnya. Beban pertamanya dari pemerintah untuk membuat komen yang benar. Komen kenapa ada di pemerintah? Ya, secara normatif sebenarnya itu didasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Lingkungan, tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah ini lahir dari penghargaan kita terhadap hak asasi manusia di pasal 28 hak ya. Jadi pokoknya pokoknya pasal 28 tentang hak atas lingkungan yang baik. Nah, itu diulang di pasal 20 di pasal 2 Undang-Undang Lingkungan, penjelasannya mengatakan asas tanggung jawab negara adalah salah satunya muncul karena karena masyarakat punya hak atas lingkungan yang baik, maka pemerintah punya kewajiban untuk melakukan itu. Karena kan selalu hak di masyarakat akan berimbas pada secara implisit melahirkan kewajiban di pihak pemerintah. Nah, jadi itu satu poin. Jadi kewajiban pemerintah muncul dari adanya hak asasi manusia. Kemudian ada lagi kewajiban pemerintah lagi nih, yang kewajiban untuk menjamin bahwa lingkungan yang ada di Indonesia itu tidak rusak, tidak tercemar. Itu ada tuh. Pokoknya ada kira-kira seperti itu yang ada di penjelasan pasal 2.
undang-undang lingkungan. Nah, barulah kemudian kita bicara, itulah tanggung jawab negara. Kemudian apa wujud tanggung jawab negara? Itu ada di pasal 65 dan 64 dan 65. Ada membuat kebijakan, membuat norma, membuat koordinasi, pengawasan, sampai bahkan penegakan hukum. Jadi tadi instrumen-instrumen yang kita pikirkan, baku mutu lah segala macam, sampai izin, sampai pada apa penentuan tadi Muhammad Kria tadi bicara ini PB harusnya 1,5 bukan 2 dong. Gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah. Sampai melakukan penegakan hukum, sampai menetapkan misalkan harusnya ada pajak nih, itu juga pemerintah yang menetapkan. Oh harusnya bisa pakai mekanisme jual beli ini, itu juga pemerintah yang buat. Nah, jadi itu adalah kewajiban-kewajiban yang sebenarnya beban terbesarnya ada di pemerintah. Ya, nah itu yang kemudian, bagaimana kalau pemerintah tidak melakukan kewajibannya itu? Ya, itu yang terjadi di kasus gugatan itu. Ada 2 cara biasanya. Secara spesifik kita merujuk pada peraturan-peraturan spesifik yang kita bisa memperlihatkan bagaimana kewajiban harusnya melakukan ini. Di PP air harusnya pemerintah itu melakukan A, B, C, D, ternyata dia tidak melakukan, dia hanya melakukan A, B, C, D-nya tidak. Nah, itu ditunjukkan secara spesifik itu. Bagaimana kalau, nah ini menarik nih kasusnya Urgenda. Pemerintah Belanda kan tadi berjanji menurunkan emisi sebanyak 17%. Kalau kita lihat, kan si penggugatnya, si Urgendanya mau bilang, ini melawan hukum nih. Kan gugatannya pasti gugatan melawan hukum kan. Bagaimana cara menunjukkan gugatan melawan hukum? Ya, gugatan bahwa pemerintah melanggar kewajiban dia. Kita lihat kewajiban pemerintah apa sih dalam konteks penurunan emisi. Ternyata kalau dilihat dari kewajiban yang ada di Paris Agreement dan segala macam, tidak ada kewajiban pemerintah untuk menurunkan emisi tertentu. Misalkan 17% ini terlalu rendah, nggak ada. Jadi artinya kalau kita rujukannya pada rezim perubahan iklim, 17% penurunan emisi 17% itu legal, sah, melawan hukum, tidak melawan hukum, sesuai dengan hukum. Lalu gimana caranya? Ini pintar si pengacaranya. Dia menggunakan argumen hak asasi manusia. Gitu. Jadi ini bahwa perubahan iklim ini berbahaya bagi manusia, segala macam terancam, dan ini terjadi, dan ini hanya bisa diatasi kalau penurunan negara-negara melakukan penurunan emisi dengan serius. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda tidak serius, karena tidak kurang, harusnya 25%. Dia pakailah sains segala macam, pakai IPCC. Karena dia tidak kurang dari apa yang diminta oleh undang-undang, dan bukan oleh sains, ya, maka ini sebenarnya kurang. Pemerintah gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi warganya. Nah, karena dia gagal melindungi warganya, berarti dia melanggar hak asasi manusia. Karena ada hak untuk hidup, hak atas properti, hak atas apa. Nah, itu berarti kan kewajiban hak asasi manusia itu melahirkan kewajiban di sisi pemerintah. Kalau masyarakat punya hak untuk hidup, berarti hak atas kesehatan, berarti pemerintah punya kewajiban untuk melindungi kehidupan masyarakat dan menyediakan atau melindungi kesehatan masyarakat. Dan karena emisi yang diturunkan hanya segini, kemudian dampak lingkungan muncul, perubahan iklim muncul, berarti pemerintah gagal memenuhi kewajibannya. Nah, itu melawan hukum. Dengan cara itu dia terbukti melawan hukum. Menang untuk kasus Urgenda. Kalau yang dirujuk hanya kasus hanya menurut Paris Agreement, kalah pasti Urgenda. Nggak ada logikanya bahwa pemerintah Belanda melakukan perbuatan melawan hukum. Gitu. Semoga kejawab, sorry ya muter-muter. Tapi ya, biasanya kalau kaitannya dengan pemerintah selalu kaitannya dengan tanggung jawab, dan biasanya ada konteks pertanggungjawaban hukum seperti gugatan yang CLS udara Jakarta. Baik, Ibu moderator, masih ada waktu? Kalau sudah habis ya? Sulpan mungkin kalau Bitcoin saya nggak ngerti nih, saya nggak bisa Berarti kan masih ada waktu. Pak Agus Umar mungkin Pak tadi mau. Oh iya, baik. Terakhir dari Pak Agus Umar ya. Ini mahasiswa. Silakan Pak Agus. Ya. Silakan Pak Agus Umar dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak ya, singkat padat. Sudah waktu mepet Pak. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan Pak Prof. Hanya ingin saya tambahkan sedikit.
saya sangat tertarik dengan penjelasan tadi yang terkait masalah. Dengar, Prof? Ya, ya. Terkait masalah limbah B3, Prof. Oleh perusahaan-perusahaan besar, berskala besar. Ini saya melihat, apalagi ada instruksi Presiden atau perintah Presiden itu bahwa ada istilah proyek nasional, strategi nasional. Ya. Itu sangat sulit untuk masuk di situ, walaupun kita temui misalnya pelanggaran limbah B3 misalnya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang melanggar tentang B3, tidak ada penempatan khusus atau tidak ada penyimpanan khusus untuk limbah B3 oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Namun kendala yang dihadapi di lapangan, ada juga kendala regulasi, aturannya misalnya sudah jelas perbuatan pidana misalnya, tapi diikat lagi dengan ada peringatan katanya. Kalau kita koordinasi dengan lingkungan hidup, ada peringatan 1, 2, 3 kali. Ya. Itu. Jadi boleh dijawab, boleh direspon ya Pak? Halo, bisa direspon? Ya Prof, ya Prof. Ya bisa saya respon ya. Ya silakan. Ya jadi begini, memang ada. Ini menurut saya ada sebuah kesengajaan atau memang kesengajaan untuk salah. Yang jelas ada kesalahan, kekeliruan konsep. Nah, apakah disengaja atau tidak? Ya, tahu saya. Ya, pokoknya ada kesalahan, ada kekeliruan konsep, pemahaman mengenai ultimum remedium. Ya, jadi kan ada terutama pasal administrasi bisa Bapak lihat yang Bapak baru sebutkan. Ada pasal 82C berapa gitu ya. Pokoknya kalau orang karena kelalaiannya melampaui baku mutu ambien atau air laut tapi tidak menyebabkan kematian atau bahaya. Nah, itu sanksinya adalah sanksi administratif. Itu mirip dengan pasal 99 ayat 1. Yang pasal 99 ayat 1 sanksinya bukan administratif tapi pidana. Kenapa saya katakan terjadi kekeliruan? Karena begini. Orang kemudian berpikir, ya udah yang berlaku adalah sanksi administratif seperti yang Bapak bilang tadi. Nggak usah pakai pidana, pakai sanksi peringatan 1, itu kan sanksi administratif, Pak. Nah, kenapa saya katakan itu salah? Kenapa nggak bisa pakai pidana? Dengan alasan tadi, nggak bisa pakai ultimum remedium sekarang karena undang-undang ini menggunakan ultimum remedium. Pertama adalah dari sisi aturannya dulu ya, dari sisi normanya dulu sebelum saya masuk ke teori. Dari sisi normanya, ada pasal 78 Undang-Undang Lingkungan yang tidak dicabut, yang mengatakan bahwa sanksi administratif tidak menghapus sanksi pidana. Jadi meskipun sudah pakai peringatan 1, 2, 3 segala macam, itu kan ranah administratif. Kalau penyidik mau masuk lewat pidana, jalan-jalan aja sebenarnya, ya kan? Gitu. Tidak dihapus. Kedua adalah yang juga tidak dihapus adalah penjelasan pasal 100 penjelasan umum undang-undang lingkungan yang lama itu tidak dihapus. Jelas di situ disebutkan bahwa ultimum remedium hanya berlaku untuk pasal 100. Ultimum remedium itu artinya jelas itu. Jadi semua pidana bisa dilakukan kecuali pasal 100 harus nunggu dulu sanksi administratif. Kalau sanksi administratif tidak efektif, baru kemudian sanksi pidana. Itu ada tuh di penjelasan. Nah, itu tidak dihapus. Artinya sebenarnya dari mana nih kita berpendapat bahwa undang-undang ini sekarang yang berlaku adalah ultimum remedium untuk semua pasal. Tidak ada. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja pun tidak menyebutkan itu. Itu yang ada adalah dari mulut menteri. Dari mulut siapa? Tapi tidak ada di dokumen undang-undangnya. Di penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri tidak ada. Nah, itu dari sisi hukum, mengada-ada sebenarnya. Kedua adalah dari sisi teori. Ini saya pakai Douglas, saya lupa Douglas siapa namanya, Douglas lah belakangnya, dengan depannya. Belakangnya saya lupa. Dia bilang gini, ultimum remedium, atau dia bilang sebenarnya the last resort principle,
itu adalah teori tentang kriminalisasi, bukan teori tentang penegakan hukum. Artinya, si ultimum remedium itu berguna bagi para pembuat undang-undang ketika merumuskan apakah sebuah perbuatan ini perbuatan pidana atau bukan. Jadi berlaku buat ketika membuat undang-undang cipta kerja. Ini yang kayak gini nih mau dipidana atau bukan sih, kriminal atau bukan sih. Nah, itu berlaku tuh ultimum remedium. Last resort, pakailah kalau masih ada yang lain, pakai itu. Tentu bukan pidana, jangan dianggap pidana dulu gitu. Jangan dianggap sebagai pasal pidana dulu, pakai pasal yang lain. Itu ketika membuat undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya sendiri ternyata sudah menentukan, misalkan berniat membuat undang-undang cipta kerja adalah sebagai ultimum remedium, harusnya pasal 99 ayat 1 hilang, hapus. Ini kan enggak dihapus sama dia. Pasal 99 ayat 1-nya ada, pasal 82C-nya ada gitu. Jadi ada dua sanksi untuk satu pelanggaran. Gitu. Mana yang berlaku menurut saya bisa berlaku dua-duanya, tentu saja perlu koordinasi ya. Tapi harus bisa berlaku dua-duanya. Tidak ada cerita ultimum remedium karena ultimum remedium seperti kata, aduh saya lupa, mohon maaf ya namanya, Douglas siapa. Itu saya yang jelas di tulisan Oxford Journal of Legal Studies tulisannya itu. Dia nulis gitu, si ultimum remedium itu adalah teori untuk kriminalisasi dan bukan untuk penegakan hukum. Artinya kalau si undang-undangnya sudah bilang ini sanksi, ini memang perbuatan A dikenakan pidana, ya diterapkan. Gitu. Jadi itu menurut saya tadi yang Bapak bilang, ini harusnya kalau udah ada peringatan 1, 2, 3 tidak lagi pidana, itu sebenarnya anggapan yang menurut saya berangkat dari sebuah pemahaman yang tidak tepat terhadap ultimum remedium. Dan itu banyak Pak, banyak banget yang seperti itu karena beranggapan undang-undang cipta kerja menganut ultimum remedium. Nah, tapi bagaimana caranya? Caranya sebenarnya ada banyak orang bilang parsimoni dong, jadi para penegak hukum ini ngobrol lah gitu antara jaksa dengan si penegak si administrasi, ngobrol supaya tidak ada sanksi yang kira-kira 2 kali dijatuhkan. Nah, terutama adalah sanksi denda. Nah, ini yang berlaku di Belanda bagus nih. Jadi karena denda itu menghukum sifatnya ya, beda dengan tadi kalau surat peringatan aja masih baru dikasih surat peringatan besokannya dipidana, nggak masalah itu Pak, nggak masalah itu karena surat peringatan itu bukan sanksi yang menghukum. Jadi sanksi administratif itu 2 sifatnya, menghukum atau mereparasi kesalahan, reparatoir kan, 3 lah dengan regresif. Nah, yang tidak boleh dicampurkan adalah yang sifatnya menghukum di sanksi administratif dengan sanksi pidana, karena sanksi pidana menghukum kan. Nah, itu nggak boleh dicampur tuh Pak. Artinya denda administratif kan yang sifatnya menghukum itu denda administratif ditambah dengan pidana. Nah, itu bermasalah. Tapi kalau hanya peringatan kan reparatoir, dicampur dengan pidana bisa aja. Yang satu reparatoir, satu punitif, nggak masalah. Tapi nah gini, bagaimana di Belanda solusinya? Di Belanda dia tidak berbicara soal sanksi yang reparatoir ya, dia bicara soal sanksi yang punitif, sanksi administratif yang punitif, yaitu denda. Dia bilang pemerintah tidak lagi bisa menjatuhkan denda administratif ketika pidana mulai berjalan. Jadi kalau penyidikan sudah masuk, dan nggak boleh lagi tuh dikasih sanksi denda administratif. Kalau sanksi disuruh peringatan mah boleh-boleh aja Pak, karena itu bukan menghukum. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang perlu koordinasi di tingkat itu yang perlu. Tapi dasarnya bukan ultimum remedium. Gitu. Ya. Baik, cukup Pak. Cukup Prof. Makasih banyak Prof. Sebenarnya ini menarik banyak hal ya sebenarnya. Ya. Mungkin saya nanti kita minta kepada Pak KPS untuk mungkin bikin 1 kali lagi kalau khusus untuk membahas itulah Prof. Nanti semoga saja ada kesempatan untuk menjalankan kuliah umum ini sekali lagi, materinya yang khusus itu supaya kita fokus sedikit ke arah itu. Mungkin Pak Maskun nanti yang atur lah. Saya baik, dengan demikian kami
anggap telah selesai diskusi dan tanya jawab ini. Saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman, ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Andri Wibisana yang sudah meluangkan waktunya untuk kuliah ini. Sebentar Pak Zulfan, boleh nggak saya kasih komentar dulu ke Mas Dwi? Sedikit aja, 1 menit. Boleh Prof. Saya takut ada persoalan, ada ini yang salah ya. Mudah-mudahan pemahaman saya, mudah-mudahan bukan itu maksudnya. Jadi tambang Bitcoin sih menurut pemahaman saya itu bukan nambang seperti nambang batu bara gitu atau itu nambangnya nggak kayak gitu. Yang nambang Bitcoin, kenapa ada kemungkinan menggunakan batu bara atau bahan bakar fosil? Karena dia pakai listrik ya kan, si listrik itu dia sepanjang listriknya. Mungkin kalau nambangnya di Norwegia ya sebagian besar listriknya sudah pakai kan ini kan dari komputer kan. Ya pakai listrik gitu. Nah, kalau saya nambangnya di Norwegia gitu ya, pakai komputernya di Norwegia yang listriknya sudah dari matahari sebagian besar atau dari angin, nah itu nggak ada masalah nih. Tapi kalau menggunakan komputernya dari Indonesia berjam-jam kan itu dan banyak kan. Nah, itu akan emisinya jadi besar. Kenapa? Bukan karena si nambangnya, tapi karena menggunakan listriknya. Karena menggunakan komputer. Mungkin kejawab ya. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih Pak Sulfan. Iya, makasih Prof. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Rafika selaku pembawa acara. Izin terima kasih Prof. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sulfan. Terima kasih banyak untuk Prof. Andri. Luar biasa kuliahnya, saya dapat banyak japrian ini ya dari teman-teman. Wah, kuliahnya menyenangkan sekali ini. Ngikutnya enak gitu, tidak merasa di kelas mengantuk. Sebelum kita tutup, ini ada berupa piagam, penyerahan piagam ya untuk Prof. Andri dari Fakultas Hukum Unhas. Sudah saya share piagamnya. Ini ya Oke. Berikutnya untuk piagam. Insya Allah nanti langsung dikirimkan ya Pak Prof. Andri ya. Siap. Dan piagam untuk Bapak Moderator, Pak Sulfan Hakim. Ya, demikianlah acara webinar kita sore ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dilanjutkan lagi ya ke depannya. Topiknya tadi dari pertanyaan itu sudah banyak, kita sebenarnya bisa bikin kali webinar ya. Sampai sanksi administrasi. Iya. Nanti disambung. Iya, insya Allah. Mohon nanti Prof. Andri jangan bosan ya untuk diundang oleh Fakultas Hukum Unhas untuk jadi pembicara di depannya. Ya, dan bosan undang-undangnya saya gak juga. Gitu. Banyak fansnya nih Pak, banyak yang japrian, enak kuliahnya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk semua peserta yang telah menghadiri kuliah kita sore ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Prof. Makasih Prof. Ya, makasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Makasih Prof.